Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Karyasa. Saya merupakan guru pada Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Bangli. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan uji kinerja UKIN dalam program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan Daljab 2020 di Universitas Negeri Medan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sudah pada sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Walaupun saat ini masih suasana pandemik, kita harus tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, cuci tangan setiap saat, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Baik, sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita harapkan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Nah, karena hari ini tanggal 30, jadi silakan peserta didik nomor absen 30 untuk melakukan atau memimpin doa ini. Silakan. Baik, Pak. Sebelum pelajaran ini dimulai, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, untuk itu berdoa dimulai. Doa selesai. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum pelajaran ini dimulai, untuk melengkapi daftar hadir, silakan anak-anak absen pada Google Form, di mana linknya sudah Bapak share pada WA Group. Ya. Ini merupakan pertemuan terakhir pada semester ganjil ini dalam pelajaran Food and Beverage. Setelah sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang table setup. Ada yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Bulan? Baik, Pak. Tentang jenis-jenis penataan meja. Yang mana, Pak? Pelajaran kemarin. Pak. Intan. Komang Adi Putra, masih ingat dengan pelajaran kemarin? Coba. Masih, Pak. Ya, silakan. Baik, minggu lalu kita mempelajari tentang setup table yang dibagi menjadi 3, yaitu basic setup table, standard setup table, dan elaborate setup table. Ya, bagus. Silakan anak perhatikan gambar berikut. Silakan anak perhatikan gambar yang Bapak tayangkan pada layar.
Nah, menurut Dayu, itu gambar apa? Atau siapa yang bisa? Itu menurut anak ini gambar apa? Saya, Pak. Ya. Gambar apa ini, Nak? Ini gambar apa ini? Gambar meja yang dilengkapi peralatan makan, Pak. Gambar meja yang dilengkapi peralatan makan. Ada yang lain? Ya, apa yang dikatakan oleh Agus itu sudah sangat benar ya. Jadi ini merupakan gambar peralatan dan perlengkapan restoran. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas KD 3.6 menerapkan penggunaan peralatan dan perlengkapan restoran. 4.6 menggunakan peralatan dan perlengkapan restoran. Adapun indikator pencapaian kompetensi ini adalah menganalisis jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran dengan benar. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui tayangan PowerPoint, diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran dengan baik. Dan pada kesempatan ini, materi yang akan Bapak ajarkan adalah jenis-jenis peralatan dan perlengkapan restoran. Apa itu peralatan? Ada yang tahu apa itu peralatan? Peralatan adalah alat yang digunakan untuk kegiatan pelayanan makanan dan minuman baik secara table manner maupun prasmanaan dan menghidang makanan. Ya, bagus. Jadi apa yang disampaikan oleh Ayu sudah benar itu ya. Jadi peralatan adalah alat yang digunakan untuk kegiatan pelayanan makanan dan minuman baik secara table manner maupun prasmanan dan menghidang makanan. Pada prinsipnya, peralatan yang digunakan dalam sebuah restoran dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu silverware, chinaware, glassware, linen and stationery, serta table accessories. Yang pertama adalah silverware. Apa yang dimaksud dengan silverware, Nak? Silverware adalah peralatan yang terbuat dari logam silver yang kuat dan awet sehingga cocok digunakan untuk peralatan makan. Ya, jadi silverware adalah peralatan makan yang terbuat dari bahan perak yang tahan terhadap karat ya. Jadi itu disebut dengan silverware. Terus ada pun beberapa contoh dari silverware tersebut. Yang pertama adalah dinner fork dan dinner knife. Jadi yang dimaksud dengan dinner fork dan dinner knife itu adalah garpu dan pisau yang gunanya untuk menikmati makanan inti atau main course. Jadi itu disebut dengan dinner fork. Nah, yang contoh yang kedua itu adalah dinner spoon. Dinner spoon itu merupakan sendok yang digunakan untuk mengambil makanan, tetapi juga digunakan sebagai alat bantu untuk memindahkan makanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Sudah jelas? Ya, Pak. Oh, tidak, sudah jelas. Oke, baik. Bapak lanjutkan.
Nah, contoh silverware yang ketiga atau C itu adalah dessert fork dan dessert knife. Jadi dessert fork dan dessert knife itu adalah garpu dan pisau yang gunanya untuk menikmati makanan pembuka atau dessert atau makanan penutup. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah dessert. Ya. Jadi itu yang disebut dengan dessert fork dan dessert knife. Terus contoh silverware yang D itu adalah tea or coffee spoon. Jadi ini merupakan sendok yang gunanya untuk menikmati minuman panas seperti contohnya teh, kopi, susu, coklat. Di mana juga berfungsi sebagai alat menikmati hidangan penutup atau dessert. Nah, adapun contoh yang nomor E itu adalah fish fork and fish knife. Jadi fish fork and fish knife itu adalah garpu dan pisau yang gunanya untuk menikmati makanan yang terbuat dari ikan. Jadi apabila anak menyantap makanan yang bahan dasarnya adalah ikan, alat yang digunakan itu adalah fish fork dan fish knife. Nah, yang F adalah service fork dan service spoon. Jadi yang dimaksud dengan service fork dan service spoon itu adalah garpu dan sendok yang gunanya untuk memindahkan makanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh yang G adalah es krim spoon. Es krim spoon ini adalah sendok yang digunakan untuk menikmati es krim. Jadi ada beberapa anak-anak yang sering menikmati es krim. Sendok yang digunakan untuk menyantap es krim itu adalah atau namanya es krim spoon. Yang H adalah stick knife. Stick knife itu adalah pisau yang gunanya untuk menikmati makanan yang terbuat dari daging. Ciri khas dari pisau ini adalah memiliki gerigi pada bagian tajamnya. Jadi semacam pisau biasa, tapi di bagian tajamnya itu bergerigi kayak gergaji, gitu ya. Yang selanjutnya adalah I, soup spoon. Jadi soup spoon ini adalah sendok yang fungsinya menikmati segala jenis sup. Yang selanjutnya adalah lobster pick and lobster tongue. Jadi alat ini dipergunakan untuk menikmati hidangan lobster atau kepiting. Jadi kayak tang dipergunakan untuk menjepit makanan atau cangkang yang keras dari kepiting atau lobster tersebut. Nah, kelompok peralatan berikutnya itu adalah cinaware. Apa itu cinaware? Ada yang tahu cinaware itu apa? Peralatan makan yang terbuat dari keramik. Ya, cinaware itu merupakan peralatan makan yang biasanya terbuat dari keramik. Atau porselin. Ya. Ya, Pak. Adapun beberapa contoh dari cinaware tersebut. Yang pertama adalah bread and butter plate atau B&B plate. Yaitu jenis piring yang fungsinya untuk menyajikan roti dan mentega. Jadi B&B plate ini adalah piring yang kecil itu ya. Jadi digunakan untuk menyajikan roti dan mentega. Terus yang B itu adalah dessert plate. Dessert plate itu adalah jenis piring yang fungsinya untuk menyajikan hidangan pembuka, appetizer, dan penutup atau dessert. Terus contoh yang C adalah dinner plate. Dinner plate itu adalah jenis piring yang fungsinya untuk menyajikan hidangan utama. Jadi apabila anak menyajikan hidangan utama di rumah makan, contohnya piring yang anak pergunakan itu disebut dengan dinner plate. Yang selanjutnya yang D adalah soup bowl.
Sup bowl adalah jenis mangkok yang gunanya untuk menyajikan hidangan sup. Sup ini biasanya kental, jadi untuk menyajikan menggunakan sup bowl. Terus yang selanjutnya adalah egg cup and saucer. Adalah mangkok dan piring kecil yang fungsinya untuk menyajikan hidangan telur rebus. Yang selanjutnya adalah soup cup and saucer. Jadi yang dimaksud dengan soup cup and saucer ini adalah mangkok dan piring cawan yang fungsinya menyajikan segala hidangan yang berjenis sup. Nah, contoh berikutnya adalah kopi or teacup and saucer. Jadi alat ini adalah mangkok dan piring cawan yang gunanya untuk menyajikan minuman kopi dan teh. Jadi kalau bahasa Balinya itu lepekan, ya itu disebut dengan kopi or teacup and saucer. Terus yang H, cereal dish, mangkok yang fungsinya menyajikan beberapa macam makanan, misalnya sereal. Yang K, creamer, fungsinya untuk menyajikan krim sebagai peneman kopi. Dan yang terakhir adalah milford, adalah teko yang fungsinya untuk tempat penyajian susu atau air panas. Nah, kelompok peralatan restoran yang ketiga itu adalah glassware. Apa yang dimaksud dengan glassware? Angkat tangan. Oke, Ketut Mahendra. Glassware merupakan peralatan untuk menyajikan minuman dan pada umumnya dipergunakan untuk minum. Meskipun ada juga beberapa macam gelas untuk tempat makanan seperti es krim, fruit, koktail, dan sebagainya. Oke, apa yang dikatakan sudah bagus ya. Loh Yuni, glassware itu apa? Peralatan restoran yang terbuat dari kaca. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mahendra dengan Loh Yuni itu udah benar ya. Jadi glassware adalah peralatan minum yang terbuat dari kaca, termasuk di dalamnya segala jenis dan bentuk gelas. Itu disebut dengan glassware. Adapun beberapa contoh dari glassware tersebut adalah yang pertama, white wine glass. Jadi white wine glass itu adalah jenis gelas yang berfungsi untuk menikmati minuman anggur putih. Yang B, red wine glass. Jadi red wine glass itu adalah jenis gelas yang fungsinya untuk menikmati minuman anggur merah. Mahendra, tolong diamin aja kameranya ya, biar bagus katanya. Nah, contoh glassware yang C itu adalah water goblet. Water goblet itu adalah jenis gelas yang berfungsi menyajikan minuman air putih. Yang D adalah cocktail glass. Cocktail glass ini adalah jenis gelas yang berfungsi untuk menyajikan minuman jenis koktail. Nah, contoh yang E itu adalah beer glass. Adalah jenis-jenis gelas yang berfungsi untuk menyajikan jenis minuman bir. Jadi apabila ada orang yang minum bir, gelas yang dipakai itu adalah, atau gelas yang digunakan itu adalah beer glass. Jadi karena anak-anak masih di bawah umur 21, belum boleh minum bir ya, karena itu mengandung alkohol. Yang I, juice glass, jenis gelas yang berfungsi untuk menyajikan minuman beraneka ragam jus. Dan yang terakhir adalah brandy glass. Brandy glass ini adalah jenis gelas yang berfungsi untuk menikmati minuman berjenis brandy. Nah, yang keempat,
Kelompok peralatan yang keempat itu adalah linen dan stationery. Apa itu linen and stationery? Ada yang bisa jawab, angkat tangan? Ya, baik, linen adalah segala macam peralatan yang terbuat dari kain. Sedangkan stationery itu adalah segala peralatan yang terbuat dari kertas dan alat tulis menulis lainnya. Adapun beberapa contoh dari linen and stationery itu adalah yang pertama tablecloth. Tablecloth itu adalah alas meja yang gunanya untuk menutup permukaan meja. Yang B, guest napkin, yaitu serbet yang gunanya sebagai serbet makan yang hanya digunakan oleh tamu. Contoh yang C adalah service cloth. Service cloth ini adalah serbet yang digunakan untuk membantu membersihkan peralatan yang belum bersih dan juga berfungsi sebagai penahan panas pada waktu membawa makanan. Yang D, paper napkin, yaitu tisu yang digunakan sebagai alas sup, cup, dan saucer. Dan yang terakhir adalah placemat. Placemat itu adalah alat yang digunakan sebagai alas piring. Sudah paham untuk linen dan stationery? Sudah ya, terus. Kelompok peralatan yang kelima itu adalah table accessories. Table accessories itu adalah alat yang diletakkan di tengah-tengah meja tamu yang berfungsi sebagai penuhan tamu dan juga untuk memperindah tampilan meja makan. Itu disebut dengan table accessories ya. Adapun beberapa contoh dari table accessories itu, yang pertama adalah tempat garam dan merica, atau bahasa kerennya salt and pepper set. Yang kedua asbak atau ashtray. Yang C, vas bunga atau flower vase. Yang D, menu dan daftar minuman atau menu and drink list. Dan yang terakhir adalah nomor meja atau table number. Nah, selain peralatan, adapun perlengkapan yang dipergunakan pada sebuah restoran. Jadi perlengkapan itu adalah sarana penuhnya untuk kegiatan restoran. Contohnya adalah table, chair, counter, side atau prepare table, dan yang terakhir adalah food tray. Nah, materi yang Bapak sampaikan tadi, anak bisa akses pada link YouTube dan pada Google Drive. Nah, bisa juga anak akses di rumah belajar pada pertemuan ke-14. Nah, sekarang silakan lakukan diskusi. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan anak diskusikan peralatan berikut. Jadi yang A namanya alat apa, terus masuk ke dalam kelompok peralatan apa. Terus gambar yang B, nama alatnya apa, masuk ke dalam kelompok apa. Jadi silakan anak tuliskan pada LKPD yang sudah Bapak bagikan di rumah belajar. Setelah selesai melakukan diskusi, silakan presentasikan hasil diskusi tersebut yang diwakili oleh 1 orang peserta atau anggota kelompok tersebut. Silakan Bapak berikan waktu 30 menit.
Baik, karena 30 menit sudah berlalu, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, yang pertama yang termasuk dalam kelompok silverware adalah gambar D, yaitu dinner spoon. Yang kedua gambar C, yaitu fish dan fish knife. Yang ketiga gambar L, yaitu tea and coffee spoon. Yang keempat gambar P, yaitu dinner spoon. Dan terakhir gambar R, yaitu dessert fork dan knife. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok Chinaware adalah gambar E, yaitu B&B plate, gambar F, egg cup and saucer, gambar I, yaitu soup cup and saucer, dan yang terakhir gambar S, yaitu soup bowl, dan gambar W, yaitu dinner plate. Ya, benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Komang Adiputra itu sudah benar ya. Jadi itu presentasi dari kelompok 1 tadi ya. Silakan lanjutkan kelompok 2. Sebelumnya mohon layar, Madi siapa ini, Tamayana dan lain sebagainya. Mohon videonya diaktifkan dulu nak ya. Diaktifkan aja videonya, kan kelihatan ganteng-ganteng. Ayo siapa? Bulan kelompok 2. Menurut kelompok kami, peralatan yang termasuk ke dalam kelompok glassware adalah gambar D, cocktail glass, gambar G, water goblet, gambar M, brandy glass, gambar T, white wine glass, dan gambar U, red wine glass. Sedangkan peralatan yang termasuk ke dalam kelompok lain ada apa? Kelompok lain dan stationery adalah gambar J, glass napkin, gambar K, service cloth, gambar N, table cloth, dan dulu, Bapak break dulu. Kelompok linen. Oh, linen. Dari kelompok linen, ya. Kelompok linen dan stationery adalah gambar J, glass napkin, gambar K, service cloth, gambar N, tablecloth, dan gambar Q itu Pak ya? Iya. Gambar Q, paper napkin. Ya, jawaban yang sangat tepat diungkapkan oleh kelompok 2 yang diwakili oleh Ayu Wulandari ya. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan. Silakan Intan. Menurut kelompok kami, peralatan yang termasuk ke dalam kelompok table accessories adalah gambar A, table number, gambar H, asteri, gambar O, pas bunga, gambar V, salt dan paper, set dan gambar Y, menu, sedangkan kelompok perlengkapan restoran adalah gambar X, side, gambar set counter, gambar AB side table, gambar AC table. Sekian. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Intan itu sudah benar sekali ya. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Intan lagi ya? Ya. Dapat saya simpulkan peralatan restoran adalah silverware, chinaware, glassware, linen, and stationery serta table accessories. Sedangkan perlengkapan restoran adalah table, chair, counter, side table, and food. Ya, apa yang dikatakan oleh Intan itu sudah benar sekali ya. Tapi perlu Bapak tambahkan sedikit. Peralatan restoran adalah alat yang digunakan untuk kegiatan pelayanan makanan dan minuman baik secara table manner maupun prasmanan. Dan juga digunakan untuk menghidang makanan. Seperti contohnya sudah dikatakan tadi, silverware, chinaware, glassware, linen and stationeries, serta table accessories. Sedangkan perlengkapan restoran adalah sarana penunjang proses kegiatan restoran. Seperti table,
chair, counter, side table, dan put tray. Itu yang dapat Bapak simpulkan dalam pertemuan ini ya. Setelah 3 jam berlalu, Bapak merasa bangga ya punya anak didik seperti anak-anak yang sudah antusias mengikuti pelajaran ini dari awal sampai detik ini. Sekarang silakan jawab kuis pada Google Meet, di mana linknya sudah Bapak share pada WA Group. Performance by Ilham Killer Remix. Bagaimana nilainya? Ada yang dapat 100? Ada Pak. Saya Pak. Ada yang dapat di bawah 100? Agus. Agus Pak. Agus. Ya, yang dapat nilai besar itu harus dipertahankan ya. Yang dapat nilai kecil silakan anak belajar lebih giat lagi karena masih ada banyak kesempatan untuk memperbaiki nilai tersebut. Ya. Ya, Pak. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas keperluan jenis peralatan dan perlengkapan restoran pada jenis hidang. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri pelajaran ini? Tidak Pak. Baik, kalau tidak, Bapak akhiri dengan doa. Silakan, tadi siapa yang memimpin doa dilanjutkan dengan ucapan Pramusanti. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Pramusanti. Om, Santi, Om, Santi, Santi, Om. Santi, Santi, Om. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, Pak. Oke. Iya, Pak. Sampai jumpa. Aduh.